Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sudah berdoa belum? Belum. Kalau gitu mari kita berdoa dulu. Salah satu tolong pimpin doa. Duduk siap, Kak. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Ada yang tidak masuk? Video ya. Alhamdulillah berarti sehat semua. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini Sari ingin mengajak kalian diskusi kultum ya 7 menit plus. Jadi temanya adalah berdamai dengan diri sendiri. Ini adalah topik 3. Salah satu dari topik wawasan kebinekaan global. Apa itu? Kalian tahu Bhinneka Tunggal Ika? Tahu. Artinya apa? Berbeda tapi tetap satu jua. Berbeda tetapi tetap satu jua. Bahasa Inggrisnya Unity in Diversity. Prakteknya sudah praktek atau belum kalian? Sebenarnya kita sudah toleransi itu sebenarnya sudah berlangsung sejak zaman nenek moyang, sebenarnya kita sudah toleransi. Hanya saja karena pada masa ini muncul aliran-aliran yang aneh-aneh. Nah itu yang sebenarnya itu yang bikin apa? Orang-orang jadinya muncul orang-orang fanatik. Nah itu yang tidak bagus. Nah mari kita mulai. Kita membahas sedikit. Ini tentang capaian pembelajaran kita. Jadi setelah mempelajari topik 3 tentang berdamai dengan diri sendiri, atau ada istilahnya kalau sekarang itu self healing, ya kan? Self healing itu penting nggak? Penting banget. Apalagi ketika kalian memiliki tekanan mental, tekanan batin yang agak berat, itu butuh untuk self healing, ya. Yang pasti kalau self healing jangan yuk mau healing dulu terus healing terus-terusan healing, nanti habis uangnya stres lagi. Jadi definisi healing yang benar itu tidak malah bersenang-senang ya. Untuk jadi pacar healing, dapat nilai jelek healing, apalagi Cimara Sari healing. Jadi memahami tentang konsep ragam identitas diri. Sudah tahu identitas diri kalian? Minimal kalian tahu kalian itu laki-laki atau perempuan. Ada yang sampai saat ini masih bingung? Saya ini laki-laki atau perempuan? Enggak ya. Jadi ketika muncul ketertarikan dengan sesama jenis atau sesama apa namanya? Sesama identitas ya, itu sebenarnya ada yang salah dari dirinya. Biasanya itu pengaruh dari lingkungan, karena sejak zaman azali, sejak waktu sana, manusia itu cuma ada 2, laki-laki dan perempuan. Kalau ada yang melenceng, itu pasti ada yang salah. Meskipun alih-alih kalau sekarang itu ada karena mengekspresikan diri kok saya ini sebenarnya laki-laki yang juga dalam tubuh wanita. Enggak, itu enggak, ya. Pengaruh lingkungan, pengaruh pola asuh, dan pergaulan juga. Pendidikan juga penting. Makanya kalau di Indonesia ini alhamdulillah kita, jadi kalau kalian dibawain emaknya, bapaknya, bawel kan biasanya kan, itu tetap alhamdulillah ya. Karena justru dari sini akan membentuk kita menjadi oh penting. Ini penting buat saya, penting buat aku, ya. Kemudian memberikan contoh sikap luas asih pada diri sendiri. Luas asih. Ini self healing tadi. Jadi ketika kalian melaksanakan ujian, capek benar, ngopi yuk, silakan. Ngopi di mana? Starbucks. Saya belum pernah. Selanjutnya, jadi pernahkah Anda merasa malu? Pernah nggak kalian merasa malu ketika atau tidak percaya diri terhadap diri kalian sendiri sehingga merasa perlu menyembunyikan identitas tersebut? Pernah nggak? Bu Sari pernah dulu, tapi bukan menyembunyikan identitas aku sebenarnya cowok, enggak ya, cenderung ke insecure mungkin kalau istilahnya sekarang. Cenderung kalian pasti pernah melalui juga. Jadi kalau Bu Sari dulu ketika masa-masa awal SMP, masa-masa SD yang sudah
kelas 5, 6 itu mulai ketika kenapa aku itu sawo matang ya, kenapa kok tinggi badanku segini ya, itu mulai merasa insecure karena pada waktu itu kita sudah mulai memiliki idola. Jadi bayangkan dulu usia segitu saya sudah mulai nonton drama Korea, sudah mulai nonton drama Taiwan. Waktu itu yang pertama adalah ini judulnya At the Drowning Bride. Jadi ketika aktor aktrisnya itu putih, tinggi, langsing, nah otomatis di sini jadi memiliki sebuah apa? Sebuah idealisme bahwa cantik itu adalah yang putih, tinggi, langsing. Jadinya ketika melihat ini sih mulai kabeh guys. Jadi akhirnya merasa oke insecure, jadi merasa kayak minder. Nah, cuman itu alhamdulillah seiring dengan berlalunya waktu bisa berubah menjadi positif. Ditambah ada satu faktor penting yaitu guru. Jadi ketika masuk SMP itu alhamdulillah guru-gurunya supportif semua, jadi menyemangati kita semua. Jadinya kita nggak ada yang guru-guru itu nggak ada. Benar-benar guru itu menjadi sosok yang menjadi sahabat, tapi juga mengayomi. Ya, semoga kalian juga memiliki guru favorit di hariannya. Ya, amin. Jadi yang sampai besok itu kalian masih terkenang. Oh itu buku itu Pak itu dulu diajarin gini, dulu saya diperhatikan gini. Tapi nggak pernah ya. Jadi kemudian yang selanjutnya, mengapa muncul perasaan tersebut? Nah, kenapa? Kalau misalnya dulu, kenapa muncul? Karena lingkungan, pergaulan, iya kan? Biasanya pulang sekolah di rumah, ketemunya siapa kalau di rumah? Orang tua, orang-orang rumah, ya mbah, pak, le, bule, bude, dan sebagainya, tetangga. Tapi ketika masuk ke sekolah, kita ketemunya orang dari mana? Kalau temanku yang mandiri coba mana lagi? Ada banyak sekali ya. Kemudian apakah Anda merasa percaya diri menampilkan diri yang utuh tanpa ada perasaan malu? Nah, kalau gimana? Merasa percaya diri nggak sama diri kalian? Belum. Ada yang sudah merasa oke, saya sudah berdamai dengan diri saya, sama dengan diri saya apa adanya. Ada yang sudah mulai seperti itu, sudah mau memberikan afirmasi positif seperti itu? Ada? Belum. Begitu ya. Oke, kita cek teman-teman. Selanjutnya kita skip aja. Nah, ini konsep. Ya. Jadi mungkin kita punya kesamaan identitas. Identitasnya suku. Kalau di sini insya Allah aman karena kita sukunya rata-rata adalah suku Jawa. Sweet, manis ya. Enggak itu kok, itu yang di Afrika itu loh. Iya, sebenarnya itu kalian itu seringnya atau saya itu seringnya terjebak dalam istilah ya kan. Hitam manis. Itu tuh sebenarnya kayak juga hitam ya kan. Ini hitam. Kalau kulit kalian itu bukan hitam ya kan. Dan kulit kita ini eksotis bagi warga luar negeri. Kenapa? Nah, mereka biasanya kekurangan apa kalau yang orang-orang putih pucat itu? Pigmen kulitnya gimana? Jadi mereka yang harus berjemur. Jadi kalau di Bali kalian banyak menemukan turis-turis yang sunbathing berjemur itu ya karena memang di dunianya saya sana itu matahari itu bersinarnya tidak sehangat mentari di Indonesia. Ya, kemudian nah ini apakah kalian menerima identitas kalian? Kalau suku itu insya Allah aman ya. Apalagi ya saat ini ada yang merasa pengen protes, kenapa sih saya suku Jawa? Ada? Enggak ya, aman. Kalau dulu di SMP itu ada pelajaran geografi, jadi dia suku bangsa Nur, suku bangsa apa lagi saya lupa bapaknya. Jadi nanti ada ciri-ciri fisiknya. Kalau suku bangsa yang itu punya tinggi langsing hidung mancung kulit putih, oh berarti bukan orang Indonesia. Ada lagi kalau Asia itu biasanya tingginya sedengan, kulitnya sawo matang, kecoklatan. Kemudian hidungnya gimana? Bervariasi. Jangan bilang biasanya.
100? Wah, alhamdulillah, Masya Allah. Itu berarti termasuk idaman sekali. Tapi jangan lantas yang tingginya kayak dari 150 plus 1 cm. Jadinya, aduh gimana ya? Nggak usah ya. Kita harus mulai self love, mencintai diri kita sendiri, berdamai dengan apa yang ada dengan kita sendiri, ya. Kalau kalian masih merasa ada rasa minder, ada rasa kurang percaya diri, dicari itu mindernya kenapa, nggak percaya dirinya kenapa, ya. Yang wajib ada rasa wajib menuntut ilmu setinggi-tingginya. Oke, terlepas dari nanti kalian ketemu pangeran kaya raya Juragan Batu atau pangeran kodok dari Korea Selatan, kalian harus wajib belajar setinggi mungkin. Kalau bikin kesempatan S1, lanjut S2, lanjut S3, lanjut S3 masih mager mau ngapain, saya bingung kok, lanjut lagi, bikin penelitian, bikin sebuah artinya kalau profesor itu kan karena dia berhasil menemukan sesuatu. Nah, bikinlah kalian ini bisa menemukan sebuah suplemen makanan yang ketika dimakan itu dia bisa menyehatkan, bisa membantu mengurangi hal jahat, tapi tetap kita bisa bebas makan apa aja mungkin, ya itu nanti pasti banyak peminatnya, ya apalagi tanpa efek samping. Tuh. Atau kalian bisa menemukan alat apa yang bikin rambut lurus, catokan rambut bisa lurus seumur hidup. Silahkan. Jadi tetap berkarya secara positif, ya. Kenapa? Karena nanti ketika kalian memiliki mindset yang bagus, yang positif, itu dalam kesehariannya itu yang akan berdampak itu di situ. Mama Inyir Julid itu pasti ada faktor apa? Pendidikan. Maaf, sorry to say, saya tidak bermaksud merendahkan karena saya juga mungkin pernah khilaf Inyir Julid ya. Tapi kembali lagi itu ke karakter. Karakter itu berkaitan erat dengan pendidikan, ya. Kalian tahu Pak Anies Baswedan? Tahu. Iya, dia kalau berbicara santun sekali kan. Tapi beliau juga gaul, ya. Jadi ketika dengan artis Daniel Mananta itu beliau juga bisa mengimbangi. Tapi ketika dengan Mbak Najwa Shihab, beliau juga bisa. Nah, disitulah faktornya. Jadi kalau kalian memiliki pengetahuan yang luas, kalian bisa membaur dengan segala macam kaum, tentunya yang masih kasat mata, ya. Nah ini kita akan merasa sangat tersinggung. Itu dengan catatan bagi yang kurang memiliki pergaulan yang luas. Tahunya dunianya hanya itu saja, ya. Karena kalau Indonesia itu sudah sejak dahulu kala itu sudah menerapkan toleransi, ya kan? Saudara-saudara kita yang muslim itu banyak. Kita sejak dulu sebenarnya sudah berdampingan, ya. Setiap orang unik, nggak bisa dibandingkan dengan yang lain. Oke, ingat-ingat, Reza Aji ya, kamu unik, you're special, you're beautiful. Jadi berhenti untuk membanding-bandingkan, ya meskipun kadang ada bisa makanya glowing kayak gitu ya. Kalau saya glowingnya itu dalamnya itu sebenarnya glow, ya kan? Jauhnya glowing itu apa? Oh guys, itu bahasanya. Ya, jadi nah ini standar televisi jangan dijadikan patokan. Sekarang ini televisi Indonesia. Kalian televisinya masih bisa dinyalakan nggak? Bisa. Sebagian sudah mulai nggak bisa kan? Iya. Katanya, saya di rumah tidak menggunakan televisi. Itu kemudian, nah ini standar berbeda-beda itu setiap tempat dan waktu. Jadi yang penting jangan membeda-bedakan, ya. Ketika melihat ini banget itu biasanya positif, tapi ketika lihat kok berombak sekali ya, hati-hati ya. Cara kita melihat itu juga harus diperhatikan, ya. Ketika saya melihat kalian gini tuh kalian gimana? Merasa dikuliti apa enggak? Normal ya. Tapi ketika atau ketika kita melihat dari atas ke bawah, bawah ke atas sambil ekspresinya nggak menyenangkan, otomatis kita akan merasa insecure. Kenapa ya? Kenapa ya? Salah ya. Jadi kayaknya gitu. Hati-hati ya. Atau kalau misalnya karena saya itu sudah bawaan dari lahir, saya tuh kalau melihat seperti ini, ya oke nggak apa-apa. Nah dia terlahir dengan wajah judes,
kalau di novel-novel itu ya. Itu sedihnya ternyata luar biasa. Saya punya teman wajahnya judes, tapi hatinya aduh Hello Kitty sekali. Jadi dia sering curhat. Kalau ketemu orang baru itu dia jadinya malas. Kenapa? Karena pengalaman selalu underestimate, selalu a priori, ya kan? Oke, itu. Nah, ini ada latihan mencintai diri sendiri. Saya punya PR untuk kalian ya, dipraktekin ya. Beneran, udah dibikin laporan tenang saja. Mental aman, mental aman. Hanya saja PR-nya benar-benar dipraktekkan. Latihan mencintai diri sendiri, ya. Kebaikan diri kalian harus punya poin positifnya apa, kemudian kesadaran apa, ambil nafas, kemudian nah itu pokoknya faktor-faktor yang ada di kalian itu apa ya. Nah kemudian ini buat galeri diri dalam bentuk biodata atau CV yang menampilkan identitas kalian. Nah ini silakan buat 100 fakta tentang kamu. Coba, kamu itu sebenarnya cukup mengenal dirimu apa enggak? Faktanya apa coba? Siapa tahu aja saya adalah seorang kreator. Begitu ya. Jadi ini tentang mengenali diri sendiri, berdamai dengan diri sendiri. Ada pertanyaan sejauh ini? Belum. Mulai mencintai diri sendiri ya. Mulai berdamai dengan kekurangan diri sendiri, jangan insecure meskipun pasti akan ada bayang-bayang insecure, tapi berusaha untuk mengolah diri yang positif ya. Ingat, lebih penting adalah inner beauty. Yang luar beauty juga penting, tapi maksudnya jangan melulu memperhatikan kecantikan atau keindahan fisik saja. Inner beauty-nya diasah. Bagaimana caranya? Bersosialisasi, memperdalam pengetahuan, ikut seminar, ikut diklat online, baca kitab suci guys, ngaji ya. Jadi biar kita nggak stuck terjebak di itu saja. Oke, any question? No. Kalau begitu selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Hari ini ada perlombaan kan? Semoga sukses menang. Amin. 12 UTKP 1 semoga bisa memborong kejuaraan ya. Amin. Kompak selalu ya. Amin. Oke, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.